Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Astagfirullah, sering menukar bayi dan masukkan benda sihir dalam mulut jenazah, ini yang dialami perawat di Mekah. Berbagai pengalaman buruk yang dialami oleh umat muslim saat pergi ke Mekah hendaknya bisa kita ambil sebagai ibrah. Agar jangan sampai hal tersebut menimpa kita dan tentunya menjadikan kita pribadi yang lebih baik serta bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dilansir dari Eberita, diceritakan bahwa ada seorang ibu bernama Saroh dan anaknya yang sedang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Umur yang sudah renta menjadikan Hasan anaknya berusaha memapa sang ibu sambil berbisik, "Umi, unzurilah Ka'bah," yang artinya ibu, lihatlah Ka'bah. Namun meski telah ditunjuki dan dibisikkan oleh sang anak, Saroh tetap tidak mampu melihat Ka'bah dan bahkan menyapukan pandangannya seakan tidak melihat sesuatu di depannya. Padahal kondisi penglihatan Saroh nampak normal sebelum keberangkatan. Hasan berusaha berkali-kali menunjukkan bangunan tersebut, namun lagi-lagi Saroh hanya bisa mengusap matanya dan yang terlihat hanyalah kegelapan. Merasa aneh dengan kondisi ibunya tersebut, Hasan kemudian bertanya kepada ibunya apakah memiliki kesalahan atau dosa di masa lalu. Namun Saroh menolak untuk menjawab pertanyaan anaknya. Akhirnya Hasan coba memutuskan untuk membawa ibunya pada seorang ulama di Abu Dhabi. Tapi Saroh tetap membisu ketika ditanya oleh ulama tersebut. Selang satu hari, Saroh ternyata coba menelpon ulama tersebut dan menceritakan kesalahan atau dosanya di masa lalu. Dalam percakapan tersebut, Saroh berkata, "Ustadz, ketika saya muda dulu saya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit pemerintah." Ulama menjawab, "Pekerjaan perawat adalah pekerjaan yang mulia. Tapi saya mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara, tidak peduli halal atau haram. Saya acap kali menukar bayi sebab tidak semua orang suka dengan jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Apabila ada yang ingin anak laki-laki karena melahirkan seorang anak perempuan, saya akan menukarnya dengan imbalan uang," jelas Saroh. Penasaran dengan kesalahan Saroh, ulama itu kemudian bertanya, "Lalu apa lagi yang Anda kerjakan?" Saroh lantas menceritakan bahwa ia juga memandikan jenazah karena bersekutu dengan dukun. "Di rumah sakit saya juga memandikan jenazah, tapi saya memandikannya karena ada sebabnya, saya bekerja sama dengan dukun," terangnya. Persekutuan tersebut mengharuskan Saroh untuk menanam sebuah benda sihir bersama dengan jenazah dengan tujuan untuk menyengsarakan orang lain. Alhasil Saroh pun memasukkan benda sihir tersebut ke dalam mulut jenazah. "Pernah sekali, seorang alim meninggal dalam kecelakaan. Saya memasukkan benda sihir itu ke dalam mulutnya. Tidak tahu mengapa benda-benda itu kembali keluar dan tidak mau masuk sehingga saya mencoba menekannya lebih dalam berulang kali. Namun tetap gagal. Karena emosi, saya masukkan benda tersebut kemudian menjahit mulutnya," cerita Saroh. Sungguh manusia seperti apa diri Saroh yang tega menyiksa jenazah dengan begitu keji hanya demi mendapatkan imbalan uang. Terlebih dirinya merupakan seorang wanita. Berselang 7 hari setelah percakapan tersebut, ulama itu kemudian merasa khawatir dengan Saroh dan berniat untuk mengunjunginya. Harapannya agar Saroh mau bertobat atas segala yang dilakukannya. Namun ketika sampai di rumahnya, justru ulama tersebut terkejut lantaran Saroh telah meninggal setelah 2 hari dirinya ditelepon. "Umi sudah meninggal 2 hari setelah menghubungi Ustadz," ucap Hasan anaknya. Awalnya setelah menghubungi ulama tersebut, Saroh mendadak jatuh sakit dan meninggal dunia. Ketika hendak dimakamkan, jenazahnya seakan ditolak oleh bumi. Hal ini dikarenakan setiap tanah tersebut digali, seketika itu juga tanah mendadak tertutup rapat. Keadaan tersebut terus berlanjut sehingga membuat para penggali kubur kewalahan dan menyerah. Hasan dan ibunya juga ditinggalkan begitu saja di pemakaman. Bagi Hasan tak mungkin dirinya meninggalkan sang ibu tanpa dikuburkan. Sementara jika harus dibawa pulang pun rasanya tidak mungkin. Alhasil Hasan terus berzikir dan berharap ada pertolongan Allah. Hingga akhirnya seorang pria berjubah hitam datang mendekat seraya berkata, "Biar saya yang mengurus jenazah ibumu, kamu pulanglah." Sosok yang tidak jelas wajahnya itu pun meminta agar Hasan tidak menoleh ke belakang hingga sampai di rumah. Mendengar ucapan itu, Hasan percaya begitu saja dan membiarkan sang ibu diurus oleh sosok tersebut. "Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari perbuatan yang menghalalkan segala cara hingga kami terjerumus dalam kesyirikan. Amin." Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya.
Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.